Sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita bangkitkan. Mari kita angkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh sebab banyak Tuhan dan campur tangan Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Mari kita berdoa biar saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita angkatkan pujian kita, angkat penyembahan kita. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus, kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab Engkau Allah yang terlalu baik bagi hidup kami. Silakan Tuhan pada pagi ini kami dapat hadir ke kebaktian pada hari ini Tuhan di dalam keadaan yang sama. Dan sebelum kami mulakan Tuhan kebaktian kami Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan Engkau Tuhan. Kami minta pimpinan Engkau Tuhan, kami minta pimpinan Engkau sepanjang kebaktian kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan bagi setiap yang hadir Tuhan, baik jemaat Engkau yang akan datang Tuhan, yang dalam perjalanan datang ke tempat ini Tuhan. Terima Tuhan dapat sampai di sini di dalam keadaan yang selamat Tuhan. Terus berdoa Tuhan Yesus bagi yang datang mencari Engkau Tuhan akan mendapatkan Engkau di tempat ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau Allah yang sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Silakan Tuhan di dalam kami melewati hari-hari di dalam minggu ini Tuhan. Oleh sebab pimpinan dan campur tangan Engkau terus bekerja bagi kami ya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur dan naikkan nyanyian baru bagi Yesus. Yang
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Pak. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Tuhan, biar di atas segalanya Tuhan, kami percaya Tuhan kehendak yang terjadi Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus, kami serahkan kebahagiaan kami di dalam tangan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya biar kehendak yang terjadi Tuhan bagi berapa ini. Terima kasih Tuhan. Di doa kami yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita maha besar dan maha kuasa. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita pagi ini kita bebas untuk memuji. Haleluya. Percaya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan tergalakkan, yang hidup dan berkuasa segala-galanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, dan luar biasa perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergalakkan, dan hidup dan berkuasa. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, dan luar biasa perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, dan luar biasa perkasa mulia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, dan segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar di tempat ini. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kau
Haleluya. Mari kita tenangkan diri kita sekali lagi. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Terima kasih. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kasih
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. sebab itu Tuhan kami melihat tidak pernah terlambat pertolongan, tidak pernah terlambat janji Engkau bagi setiap kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus terus kebaktian kami di bawah tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau terus menyertai setiap kami. Segala pujian bagi Engkau Tuhan, segala syukur kami naikkan kepada Engkau ya Yesus. Dan puji nama Engkau Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saya menetapkan
sempatkan untuk membawa kita melihat satu topik di dalam iman kepercayaan kita yang berkenaan dengan Roh Kudus. Inspirasi ini datang minggu yang lalu setelah saya mendengar firman daripada Pastor Denli sendiri. Sebenarnya saya menyediakan khotbah yang lain. Kemudian waktu saya mendengar khotbah minggu yang lalu, saya tergerak untuk menyampaikan dengan lebih detail lagi. Tetapi hal yang akan saya sampaikan ini adalah asas sebenarnya di dalam iman kita, di dalam kekristenan. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya." Satu ayat yang akan menjadi tema firman saya pada pagi ini, namun tidaklah saya akan menyentuh lebih detail karena apa yang akan saya sampaikan mungkin sesuatu yang sudah pernah kamu dengar atau yang sudah kamu pahami, tetapi memandangkan tema kita pada tahun ini berkaitan dengan Roh Kudus, jadi adalah menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan hal yang lebih detail lagi mengenai Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu, saya pikir awal tahun, Brother Barry sudah menyampaikan tentang kasih kepada kita. Kemudian juga sudah lama sebelumnya Pastor Denli juga menyampaikan tentang kesucian. Dan minggu yang lalu Pastor Denli menyampaikan tentang peranan Roh Kudus kepada kita. Jadi pada hari ini, kesempatan yang diberikan kepada saya ingin menyampaikan asas mengenai Roh Kudus ini. Ya, karena dalam firman yang akan saya sampaikan, saya akan melontarkan soalan-soalan yang lazim ditanya mengenai Roh Kudus. Soalan-soalan yang biasa yang ditanya mengenai Roh Kudus. Mungkin soalan-soalan yang biasa timbul dalam hati kita mengenai Roh Kudus. Karena seperti yang dikatakan oleh Pastor Denli minggu yang lalu, hanya agama Kristen, iman Kristen yang memiliki penolong. Hanya kita yang dijanjikan, hanya kepada kita dijanjikan seorang penolong. Dan penolong ini adalah salah seorang pribadi di dalam Allah Tritunggal, salah seorang pribadi di dalam Trinity. Kita mungkin tidak banyak mendengar khotbah tentang Roh Kudus. Saya pikir ini kali kedua tahun ini. Jadi jarang sekali kita mendengar khotbah tentang Roh Kudus. Apa yang selalu kita dengar adalah pengalaman bersama dengan Roh Kudus, kesaksian bersama dengan Roh Kudus, itu yang selalu kita dengar. Tetapi menurut saya, jika pengetahuan kita tentang Roh Kudus, pemahaman kita tentang Roh Kudus tidak alkitabiah, maka pengalaman yang kita dengar atau kesaksian yang kita dengar mungkin boleh mengelirukan kita. Oleh itu, saya harap ini tidaklah terlambat, walaupun sudah hampir ujung tahun sebenarnya, ya, untuk menyampaikan kepada kita tentang Roh Kudus. Dalam sebuah khotbah yang pernah disampaikan oleh seorang pastor, John MacArthur, dia berkata begini di dalam khotbahnya yang bertajuk The Modern Blasphemy of the Holy Spirit. Dia berkata, the Holy Spirit is the most forgotten. Holy Spirit adalah yang selalu dilupakan, diketepikan, the most misrepresented, sering selalu disalah artikan, dan juga the most dishonor, the most grief, the most abuse, and I might even say that the most blaspheme of the members of the Trinity. Roh Kudus jarang sekali
Seperti yang saya katakan tadi, ini kali kedua kita mendengar khotbah tentang Roh Kudus. Dan saya ulangi lagi, kita sering mendengar tentang pengalaman bersama dengan Roh Kudus atau kesaksian bersama dengan Roh Kudus, tetapi tidak menyentuh apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Roh Kudus. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan tentang soalan-soalan yang lazim yang ditanya. Saya sebenarnya memiliki 8 soalan dan perbincangannya boleh menjadi panjang. Jadi saya sudah bersedia, saya akan membagikannya kepada 2. Soalan 1 sampai soalan 4. Jika masa mengizinkan nanti saya akan teruskan sehingga soalan yang ke-8. Soalan saya yang pertama, yang lazim kita tanya ialah, who is the Holy Spirit? Siapakah Roh Kudus? Terdapat banyak kesalahpahaman mengenai identiti Roh Kudus. Banyak yang salah paham. Karena persoalannya, adakah Roh Kudus adalah sebuah kekuatan yang mistik, ya? Atau adakah dia seorang pribadi? Atau adakah dia sesuatu yang lain? Saya ulangi, adakah Roh Kudus adalah sebuah kekuatan mistik, atau seorang pribadi, atau seorang yang lain, atau sesuatu yang lain? Karena ada orang Kristen yang memandang Roh Kudus adalah sebuah kekuatan yang mistik. Ya, ada orang yang memahami Roh Kudus sebagai sebuah kekuatan mistik yang penuh misteri, yang kita tidak tahu, yang kita tidak kenal. Yang lain pula memahami Roh Kudus sebagai penolong pribadi yang disediakan untuk pengikut Kristus, seperti di dalam Yohanes 14 ayat 16 tadi. Tetapi apa yang penting, saudara, ialah what does the Bible say about the identity of the Holy Spirit? Yang penting di sini ialah apa yang Alkitab katakan mengenai identiti Roh Kudus. Itu yang penting. Karena secara sederhana Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Itu jawaban yang pendek. Roh Kudus adalah Allah. Alkitab membantu kita memahami bahwa Roh Kudus benar-benar seorang pribadi yang ilahi, pribadi yang mempunyai akal, yang mempunyai emosi dan juga kehendak. The Bible tells us the Holy Spirit is a divine person, a being with a mind, emotions, and a will. Ya, itu yang Alkitab katakan. Di sini saya senaraikan beberapa bukti kepribadian Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus bukanlah sebuah kekuatan mistik. It's not a mystical force. Yang pertama, setiap kata ganti yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus di dalam Alkitab adalah dia, ya, bukan itu. Di dalam bahasa Inggris dia dirujuk he, ya, bukan it, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi, a member of the Trinity. Yang kedua, bukti yang kedua, kepribadian Roh Kudus dapat dilihat dalam peranannya sewaktu penciptaan. Ada di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Sudah muncul di ayat yang kedua di Alkitab kita. Bukti yang ketiga, kepribadian Roh Kudus dapat dilihat dalam fungsinya sebagai pribadi atau orang yang ketiga dalam Trinity. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh. Oke? Dan Roh Kudus berpikir dan dia tahu. Roh Kudus dapat bersedih. Roh Kudus berdoa syafaat bagi kita. Dia juga membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dari ayat-ayat ini atau dari bukti-bukti ini kita dapat melihat bahwa dia adalah seorang pribadi. Kemudian saya mau tekankan lagi bahwa Roh Kudus adalah Allah.
Ini jelas dilihat dalam banyak ayat Alkitab, termasuk yang paling terkenal adalah Kisah Para Rasul bab 5 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, di mana dalam ayat ini mengisahkan di mana di ayat ini Petrus menegur Ananias. Dia berkata, mengapa dia berbohong kepada Roh Kudus dan mengatakan kepadanya bahwa Petrus mengatakan kepada Ananias, kamu bukan berdusta kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi jelas berbohong kepada Roh Kudus adalah berbohong kepada Allah. Kemudian ada lagi di dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga yang ke-8. Kita mengetahui di sini bahwa Roh Kudus memiliki sifat Allah, di mana ayat yang ke-7 berkata, kemana dapat aku pergi daripada rohmu, kata pemazmur, atau kemana dapat aku lari dari hadiratmu? Jika aku naik ke surga, engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di neraka, lihatlah engkau di sana. Ini sifat Roh Kudus yang sama dengan sifat Allah. Jadi saya tekankan di sini sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah Allah. Itu yang pertama tadi. Tentang siapakah Roh Kudus? Yang kedua, where is the Holy Spirit? Di manakah Roh Kudus sekarang? Very interesting, sangat menarik sebenarnya. The scripture tell us that the Father is in heaven and the Son is at His right hand. Alkitab mengatakan bahwa Bapa ada di surga, kemudian Anak ada di sebelah kanannya. Tetapi di manakah Roh Kudus? Bolehkah kita memberikan sesuatu tempat, atau bolehkah kita memberikan lokasi kepada Roh Kudus? What do you think? Kalau Allah Bapa kita bertata di surga, Allah Anak di sebelah kanannya, di manakah Roh Kudus? Sebagai Allah, ingat ya, sebagai Allah, Roh Kudus ada di mana-mana. Karena tadi sudah saya jelaskan tentang siapa Dia. Jadi sebagai Allah, Dia ada di mana-mana. Pada masa yang sama, Dia hadir dengan cara yang istimewa bagi umat Tuhan. Dia hadir dengan cara yang istimewa, khas untuk orang percaya. Karena menurut 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20, Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, sebagai Allah, Roh Kudus ada di mana-mana. Tetapi pada masa yang sama, Dia hadir dengan cara yang istimewa bagi umat Tuhan. Dan 1 Korintus 6, 19 ayat 20 mengatakan, Dia tinggal di dalam kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena tubuh orang Kristen, tubuh orang percaya adalah baitnya. Dan to simplify it, the Holy Spirit is everywhere that believers go. Kemanapun orang percaya pergi, di situ ada Roh Kudus. Namun berbeda dengan catatan mengenai Roh Kudus di Perjanjian Lama, saudara. Kita lihat beberapa contoh yang ada di Perjanjian Lama. Karena saya temukan bahwa Roh Kudus menemui orang-orang tertentu dalam Perjanjian Lama dengan cara yang berbeda dengan Perjanjian Baru. Dia berjumpa dengan orang-orang tertentu di Perjanjian Lama dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan rancangan Tuhan. Dia berjumpa dengan orang tertentu, turun ke atas orang tertentu untuk membolehkan mereka melakukan pekerjaan yang Tuhan rancangkan dan tetapkan untuk orang tersebut. Kita lihat contoh yang terjadi dalam hidup Musa.
Roh Tuhan turun atas Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan. Dan kemudian waktu Musa memilih 70 orang pemimpin yang lain untuk membantu dia, roh itu turun lagi kepada 70 orang ini. Oke, perhatikan. Dia turun ke atas Raja Saul, raja orang Israel yang pertama. Dia juga turun ke atas Daud setelah Samuel mengurapinya sebagai raja. Tetapi perhatikan, setelah pekerjaan Tuhan diselesaikan pada waktu tertentu, atau ketika orang tersebut mulai tidak taat kepada Tuhan, Roh Kudus akan pergi. Ya, ini kita dapat lihat di dalam hidup Saul. Pada waktu dia tidak taat lagi kepada Tuhan, Roh Tuhan meninggalkan dia. Ini adalah catatan mengenai Roh Kudus di Perjanjian Lama. Kita juga tahu bahwa Roh Kudus meninggalkan Samson, orang yang terkuat di dalam Alkitab yang pernah di Perjanjian Lama yang pernah kita baca tentang kisahnya. Waktu Roh Tuhan turun atas dia, dia kuat. Waktu dia tidak taat, Roh Tuhan meninggalkan dia, meninggalkan Samson. Tetapi bagaimana dengan Roh Kudus di Perjanjian Baru? Karena sebelum kedatangan Kristus, Allah bekerja di kalangan umat manusia dengan cara yang berbeda. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika Allah mempunyai bait suci di bumi atau kemah pertemuan yang didirikan untuknya, atau bait Allah yang didirikan untuknya, dia tinggal di situ di antara umatnya. Oke? Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus disalibkan dan Yesus mati, tirai di bait suci terbelah dua. Dan kemudian Allah menetapkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan menjadi bait sucinya, di mana tubuh dan jiwa setiap orang percaya akan menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Inilah yang kita dapat lihat di Perjanjian Baru. Yang saya sampaikan pada pagi ini adalah hal yang asas, tetapi semua kita harus diperingatkan. Mungkin pemahaman kamu ada yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin pengertian kamu tentang Roh Kudus lain daripada apa yang kamu dengar pada pagi ini. Tetapi ini adalah yang dituliskan di dalam Alkitab. Soalan yang ketiga, saya masih ada banyak masa. Soalan yang ketiga, when and how do we receive the Holy Spirit? Bila dan bagaimana kita menerima Roh Kudus? Karena masih banyak sebenarnya orang percaya, mungkin anak-anak kita yang lebih muda, yang tidak tahu tentang hal ini. Mereka tidak tahu bila dan bagaimana mereka menerima Roh Kudus. Rasul Paulus dengan menjelaskan kepada kita di dalam tulisannya bahwa kita menerima Roh Kudus pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 menyatakan, oleh satu roh kita semua telah dibaptiskan ke dalam satu tubuh. Roma 8 ayat yang ke-9 mengatakan, jika seseorang tidak ada Roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Dan di dalam Efesus 1:13 ayat 14, Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Jadi ketiga petikan ini, ketiga ayat yang saya baru bacakan, ini menjelaskan bahwa Roh Kudus diterima pada saat keselamatan terjadi. We receive the Holy Spirit
at the moment of salvation. Kalau kamu ingat tentang khotbah saya yang saya sampaikan beberapa waktu yang dulu tentang jaminan keselamatan, banyak orang yang meragukan keselamatan yang dia terima dalam Kristus karena dia sendiri tidak tahu bila dia diselamatkan. Mungkin banyak yang tidak ingat tarikh bila dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin banyak yang tidak ingat tarikh bila dia dibaptis. Jadi kita meragukan keselamatan kita. Tetapi apa yang dituliskan kepada kita di dalam Alkitab di sini, lebih-lebih lagi dari Rasul Paulus, dia menegaskan bahwa Roh Kudus diterima pada saat keselamatan. Dan dengan memiliki Roh Kudus, ini menjadi faktor untuk mengenal pasti seseorang memiliki keselamatan. Karena begini, Roh Kudus tidak dapat menjadi materai keselamatan jika dia tidak diterima pada saat keselamatan terjadi. Roh Kudus tidak dapat menjadi tanda keselamatan jika dia tidak diterima pada saat kita diselamatkan. Jadi saya harap kita sudah tahu bahwa kalau orang tanya kita selepas ini, bila kamu terima Roh Kudus, jawabannya ada pada waktu kamu diselamatkan. Tetapi ada satu hal yang kontroversi yang mengelirukan mengenai Roh Kudus juga, di mana ada penerimaan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, receiving of the Spirit atau the filling of the Spirit. Ada yang mengelirukan di antara kedua hal ini. Saya ulangi, penerimaan Roh Kudus berlaku pada saat keselamatan terjadi. Pada saat kita diselamatkan, kita sudah menerima Roh Kudus. Tetapi berbeda dengan dipenuhi Roh Kudus, filling of the Spirit. Dipenuhi Roh Kudus adalah proses yang berterusan dalam kehidupan orang Kristen. Ianya adalah sebuah proses. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada lagi satu perkataan atau ada lagi satu yang mungkin sering disalah paham juga, yaitu tentang pembaptisan roh. Saya sendiri berpendapat bahwa pembaptisan roh juga terjadi pada saat keselamatan. Dan karena ada yang mengatakan bahwa baptisan roh adalah kejadian yang berbeda dengan penerimaan roh. Tetapi pendapat saya, pembaptisan roh sama dengan penerimaan roh yang terjadi pada waktu kita diselamatkan. Karena ada denominasi Kristen, ada yang mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dari penerimaan Roh Kudus. Tetapi saya sudah mengatakan pendapat saya tadi tentang hal ini. Jadi sebagai kesimpulan, ada lagi satu bahagian di sini. Ada juga yang ajaran yang mengajarkan bahwa pembaptisan Roh Kudus adalah pembaptisan kedua dalam api atau dalam kuasa, dan ini perlu dicari. Tetapi apa yang saya perhatikan adalah ia sering mendorong orang percaya untuk mempertanyakan sama ada mereka memiliki Roh Kudus atau tidak. Jadi
saya masih dengan pendapat saya yang pertama tadi, bahwa baptisan ini sama dengan penerimaan yang kita terima pada waktu keselamatan terjadi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah bukti penerimaan Roh Kudus. Ada juga. Namun tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyokong pernyataan ini, ya. Tidak ada. Jadi ini yang saya katakan kontroversi atau yang sering diperdebatkan di dalam iman kekristenan kita. Jadi sebagai kesimpulan, bagaimana kita menerima Roh Kudus? Kita menerima Roh Kudus pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Dan bila hal itu terjadi, bila kita percaya. Yang keempat, saya pikir ini yang terakhir, karena soalan yang ke-5, 6, 7, dan 8 lebih detail lagi daripada 3 soalan yang saya jelaskan ini. Lebih mencabar lagi, ya. Jadi saya simpanlah untuk minggu yang seterusnya. Yang keempat, ini soalan yang sangat lazim yang ditanya. Ini juga timbul dalam pikiran saya. Waktu saya mendalami topik ini minggu ini, saya sendiri belajar sangat banyak hal tentang Roh Kudus. Yang keempat, how do you know if you have the Holy Spirit? Tadi saya tanyakan dalam soalan yang ketiga, when and how do we receive the Holy Spirit? Now the question is, sekarang soalannya ialah, how do you know if you have the Holy Spirit? Bagaimana kamu tahu ada Roh Kudus di dalam kamu? Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat menerima Roh Kudus. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima Roh Kudus pada saat keselamatan terjadi. Efesus 1, 13 ayat 14. Dia menjadi materai, menjadi cok orang yang percaya. Oke, ingat. Soalannya ialah, bagaimana kamu tahu kamu ada Roh Kudus? Oke, itu soalannya. Yang saya temukan untuk membincangkan soalan yang keempat ini adalah, banyak orang percaya yang keliru di antara memiliki Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus tadi. Having the Spirit dan juga feeling by the Spirit. Ada yang keliru dengan yang ini. Semua orang percaya yang benar-benar percaya memiliki Roh Kudus. Amen. Semua orang percaya yang benar-benar percaya memiliki Roh Kudus sebagai materai, sebagai cok, ya. Oke. Ini adalah tanda kita sebagai anak Tuhan. Sekarang, untuk mengetahui sama ada kamu memiliki Roh Kudus atau tidak, mari kita lihat apa yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus ini yang akan menjawab soalan ini. Oke? Dipenuhi Roh Kudus bermaksud tunduk pada kendalian roh. Dan ianya adalah pengalaman yang berterusan dalam kehidupan Kristen. Di dalam Alkitab ada beberapa, di Perjanjian Baru ada beberapa term atau ada beberapa kata yang digunakan untuk menjelaskan dipenuhi roh ini. Yang pertama, melangkah menurut roh, dipimpin oleh roh. Dan yang ketiga, hidup dalam roh. Ini sama dengan dipenuhi dengan roh. Saya ulangi, melangkah menurut roh, dipimpin oleh roh,
hidup dalam roh. Ini sama dengan dipenuhi dengan roh. Dan semua ini menuju kepada satu tujuan, yaitu pemuridan orang percaya. Dan adalah menjadi bahagian orang percaya untuk berusaha untuk dipenuhi, untuk melangkah menurut roh, untuk dipimpin oleh roh, untuk hidup dalam roh. Karena ini adalah bagian utama di dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi saya tekankan di sini bahwa dipenuhi dengan roh bermaksud diperkuat dan dikendali oleh roh. Kemudian orang yang dipenuhi dengan roh akan mengalami pembaharuan. Orang yang dipenuhi dengan roh, orang yang memiliki roh akan menunjukkan ketaatan, akan menunjukkan keberanian untuk bersaksi dan berbagi Injil. Dan orang yang dipenuhi roh akan memiliki kebebasan dari kuasa dosa. Tujuan dipenuhi roh ini hanya satu, yaitu untuk memperlihatkan buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Jadi berbeza dengan memiliki roh yang adalah tanda untuk semua orang percaya yang sudah dilahirkan semula. Memiliki roh adalah tanda untuk orang yang sudah dilahirkan semula. Kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki roh jika kita melihat buah-buah roh yang terjadi, yang ada di dalam hidup kita. Saya kira sampai di sini. Karena soalan saya yang seterusnya adalah yang kelima, bagaimana kamu mengenal bimbingan Roh Kudus? Seterusnya, apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita? Dan yang ketujuh, patutkah kita menyembah Roh Kudus? Yang ke-8, adakah Roh Kudus akan meninggalkan orang percaya? So itu saya simpan untuk waktu yang akan datang. Oke, saya kira sudah cukup untuk kita pada pagi ini. Karena harapan saya daripada penyampaian firman ini adalah kita sudah tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Dia adalah pribadi yang ilahi. Kemudian Roh Kudus ada di mana sahaja orang percaya pergi. Memang kita tidak boleh menetapkan tempat untuk Roh Kudus, tetapi kita tahu bahwa Dia ada di mana orang percaya berada. Yang ketiga, kita menerima Roh Kudus pada waktu kita diselamatkan. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu kita menyerahkan hidup kepadanya. Kita tahu Roh Kudus mendiami tubuh kita ketika kita melihat buah-buah roh dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya minta saudara Luhan untuk datang ke hadapan. Kita nyanyikan sebuah nyanyian, sebuah lagu yang lama. Karena saya temukan bahwa pada waktu kita mengikut Tuhan, pada waktu kita menerima keselamatan, dan pada waktu Roh Tuhan tinggal di dalam kita, Dia yang akan mengubahkan kita. Roh Tuhan ini, Roh Kudus ini yang akan mengubahkan kita. Pada waktu
Roh Kudus mengubah kita. Timbul keinginan-keinginan yang rohani di dalam hidup kita. Timbul kemauan yang rohani di dalam hidup kita, yang seringkali bertentangan dengan keinginan jasmani kita. Namun kepada kita dijelaskan tadi dalam firman Tuhan bahwa roh itu ada di dalam kita pada waktu kita menyerahkan hidup kita, pada waktu kita mau mengikut pimpinan roh. Roh itu akan dapat mengubah kita. Saya tahu setiap keinginan kita, orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, keinginan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Namun seringkali terjadi dalam hidup kita bahwa kita tidak dapat melakukannya. Jauh di dalam lubuk hati kita, saudara, kita ingin menyenangkan Tuhan setiap waktu. Tetapi kita tidak dapat melakukannya. Namun dengan penolong yang diberikan kepada kita, pasti kita akan dapat melakukannya. Kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, tidak ada yang menjadi keutamaan kami dalam hidup ini lebih atau selain daripada menyenangkan Engkau. Namun seringkali kami tidak dapat melakukan hal ini. Tetapi kepada kami dijanjikan 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan
melayani di bumi ini. Kepada kami dijanjikan seorang penolong, Roh Tuhan sendiri, yang sekarang tinggal di dalam hidup kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk memenuhi standar-Mu, untuk memenuhi piawaian-Mu, untuk memenuhi keinginan-Mu dengan bantuan Roh. Kami tidak akan dapat melakukan ini Tuhan kalau tanpa Roh Tuhan yang bekerja mengubahkan kami dari hari ke hari. Tuhan, jika ada di antara anak-anak-Mu pada pagi ini yang belum menyerahkan hidupnya kepadamu, maka orang itu Tuhan tidak akan memiliki Roh. Dan barang siapa yang tidak memiliki Roh Tuhan, bukanlah milik Kristus. Dan orang yang tidak memiliki Roh Kristus tidak memiliki hidup kekal. Oleh itu Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi ini, jika ada di antara kami pada pagi ini yang belum menyerahkan hidupnya, yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, bukalah hati, bukalah jalan bagi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada anak-anak-Mu yang sudah memiliki roh ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama mengerti, karena salah satu peranan Roh Kudus adalah untuk memberikan kepada kami pemahaman tentang Allah, pengertian tentang rencana Allah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk mengenal setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sedang berdoa. Amin.